Banyuwangi. Naik. Terik banget di sini, buset. Karena pesisir kali ya. Sekarang saatnya ke homestay. Homestaynya sih dekat sama stasiun. Persis di depannya. Kita lihat yang habis ini makan nasi tempo. Sekarang kita ke hotel dulu. Halo, mau sedikit recap ya perjalanan kemarin. Jadi kemarin itu pergi dari rumah sekitar jam 5:30. Emong pamit dulu ya. Kamu yang baik sama adik kamu, baru pulang dia. Jangan galak-galak. Jangan galak-galak dong. Hey. Dasar. Efor, pamit dulu ya Efor ya. Jangan hilang lagi. Ya. Awas ayo kalau kabur lagi. Kamu teh sebulan hilang. Dah, pamit dulu ya. Salim. Dadah. Naik bis 27 Trans. Kebetulan si agennya itu ada dekat rumah, jadi nggak terlalu jauh. Pak, mau check in? Atas nama Tri. Ya, kasih ya. Jam berapa bisnya? Jam 6 lebih dikit. 6 jam. Naik bis double decker, berangkat bisnya itu kalau nggak salah nyampe jam 6 lebih 10 apa 6 lebih 15 gitu, nyampe ke agen tuh. Terus dari situ perjalanan sekitar sampai jam berapa ya, 10-an kali ya, servis makan tuh di daerah Subang di RM Taman Selera. Terus langsung deh dari situ gaspol ke sini, ke Malang dulu. Dan sensasinya unik ya, naik bus. Kan emang udah dari lama naik bus, pengen naik bus double decker gitu ya. Akhirnya kesampaian lah kemarin, nyobain duduk di depan, di atas. Dan itu sensasinya kayak naik roller coaster ya. Goncangannya kerasa banget gitu. Kalau untuk dibandingin antara naik sleeper sama double decker, kayaknya lebih enak naik sleeper sih, naik kelas sleeper. Gimana ya? Agak rada ngeri sih sebenarnya naik bis yang double decker tuh gitu. Jadi mungkin kedepannya kalau pengen ngejar nyaman sih kayaknya mending pilih kelas sleeper sih. Terus kemarin itu nyampe Malang tuh sekitar jam 5:30 pagi. Akhirnya sempat nyari sarapan dulu di sekitar situ ya. Baru aja nyampe di Malang, masih ada waktu sekitar 2 jam ya buat lanjut ke Banyuwangi. Keretanya itu jam 7.50 kalau nggak salah. Jadi ini mau sarapan dulu. Dapat rekomendasi ada satu tempat sarapan namanya Kayung Yun kalau nggak salah. Kalau lihat di map sih kayak ini, kayak semacam warkop burjo gitu. Jadi ya kita sarapan dulu aja ya. Dan ini milih jalan kaki sih karena jaraknya dekat, cuman 1 kilo dari lokasi tadi drop dari bus. Jadi kita jalan kaki aja. Itu olahraga pagi. Kayaknya ini deh tempatnya, Kayung Yun Traditional Food. Iya bener, konsepnya kayak warkop. Mas, mau pesen mas? Ada sedikit insiden basah tas gara-gara bocor air. Buku jadi basah deh, buku sama kertas. Ya,
sudahlah. Makan sebentar terus berangkat lagi ke stasiun Malang buat lanjutin etape ke Banyuwangi. Dari situ naik kereta Ijen Express yang kebetulan baru dirilis bulan ini, Februari ini, tanggal 1. Jadi keretanya masih baru. Mas, kalau mau masuk ke Ijen Express sebelah mana? Bisa sini. Iya. Batu Utilitas. Ini jalur 4 ya, ditunggu di Jalur atas dulu. 4. Iya. Ditunggu di atas dulu, lewat kanan naik eskalator. Silakan. Ya. Terima kasih, Mas. Dan itu tuh kan sebelumnya ada kereta dari Malang ke Banyuwangi itu cuma Tawang Alun. Tapi sekarang ada dua opsi, ada Ijen Express, ada Tawang Alun. Sebenarnya kalau pengen lebih banyak pilihan itu berangkatnya dari Surabaya. Cuman kemarin tuh lihat di jadwalnya, kalau di Surabaya tuh nunggunya kelamaan karena kan si busnya itu nyampe Surabaya itu lebih awal, jam 4-an kalau nggak salah. Sedangkan keberangkatan paling awal ke Banyuwangi itu adanya jam 9. Sebenarnya ada jam 5 apa jam 6, cuman habis tiketnya. KA Ekonomi, lupa namanya apa. Jadi mutusin buat mending ke Malang aja, karena ke Malang itu jeda transitnya itu nggak terlalu panjang, dari jam 5:30 sampai jam 8 kurang 10 gitu. Jadinya milih ke Malang. Udahlah naik Ijen Express, perjalanan 7 jam. Ijen Express sebelah mana ya, Mas? Oh, yang ini? Ijen Express. Train will depart from Malang Station to the final station, Ketapang. Jadi kalau di total itu udah dari 5:30 sore sampai sini jam 3 sore. Ya kurang lebih 21-22 jam lah di perjalanan berarti untuk sampai ke Banyuwangi. Terus begitu nyampe ke penginapan, kebetulan penginapannya homestay-nya di depan stasiun, Homestay Subur. Permisi. Ini untuk kamarnya 100.000 pakai kipas. 150. Cuman ini dulu aja kali ya. Pakai kipas dulu aja. Kalau nggak kuat kepanasan baru pindah ke yang AC. Sekarang mau bersih-bersih dulu sebentar, terus lanjut cari makan. First impression di Banyuwangi panas. Tapi tadi nanya ke mbaknya yang punya homestay, katanya lagi sering panas. Jadi ya semoga nanti naik ke Ijen juga cuacanya bagus, sekalian nyewa motor juga. Dan langsung pergi ke, tadi begitu udah check in langsung pergi ke Nasi Tempong buat nyobain kuliner khas ini ya. Nasi Tempong, aduh lupa namanya, nasi tempong apa ya tadi ya. Nanti ada deh di tayangannya di bironya. Ke makan nasi tempong, terus baliknya sempat kehujanan. Padahal tadi panas nyampe sini. Dan ini sekarang ada khawatir nih, aduh nanti malam naik ke Ijen hujan gak ya? Soalnya tadi hujan lumayan deras tadi sore. Ya semoga aja nggak hujan lah ya. Ini sambil nunggu, mungkin ke Ijen dari sini sekitar jam, kan itu tuh pendakian tuh dibukanya jam 2 ya, jam 2 pagi. Jadi idealnya tengah malam lah nyampe Ijen, sekitar jam 12 atau jam 1. Cuman kalau jam segituan di jalan agak ngeri ya, jadi baiknya datang lebih awal sih. Mungkin rencananya dari sini kalau nggak hujan sekitar jam 9-10an lah, karena lihat di map itu estimasi ke sana sekitar sekitar 1 jam ya, 45 menit sampai 1 jam lah naik motor. Jadi ya kita lihat, semoga tidak hujan ya cuacanya, semoga aman sentosa. Jam 11.07. Sebenarnya outdoornya masih buka jam 2 sih, tapi buat jaga-jaga aja kita datang lebih awal. Halo.
sedikit soal perjalanan kemarin. Sebenarnya mau bikin video kemarin tapi tepar. Jadi kemarin tuh abis ke Baluran ke Kawah Ijen sama ke Dejawatan. Pas ke Kawah Ijen itu kan berangkat malam ya, jam 11 malam lah kurang lebih dari homestay. Dan itu perjalanannya sekitar 1 jam perjalanannya. Itu tuh sepi banget. Separuh setengah perjalanan sih masih banyak rumah warga ya, tapi setengah ke sana tuh kosong, bener-bener kosong banget. Nggak ada lampu jalan juga, medannya rada lumayan ya, nanjak belok gitu, agak lumayan horor sih sebenarnya. Tapi ya alhamdulillah sampai dengan selamat, meskipun pas nyampe Paltuding itu kabutnya tebel banget, lumayan tebel tuh kabut. Halo, udah nyampe ini apa, Paltuding jam berapa sekarang? 12.53. Sebenarnya tadi udah nyampe dari jam 12. Tadi juga sempat sarapan dulu di warung ini, nasi goreng. Dan udah sewa masker untuk nanti turun ke kawahnya. Ini sekarang masih nunggu jam 2 karena Paltuding si area untuk pintu masuk untuk trekkingnya dibukanya jam 2. Ya semoga hari ini fisiknya oke dan bisa lihat Blue Fire juga, semoga aja ya. Langsung mulai pendakian jam 2 pagi, dan itu juga mendaki juga sambil agak gerimis. Entah itu emang gerimis cuaca atau gerimis kabut ya, cuman agak lumayan tuh beberapa kali gerimis. Tapi nanggung ya, mau pakai jas hujan tuh nanggung basah gitu kan, kayak ya udahlah gitu, karena kan bukan yang deras tapi on off gitulah si ininya tuh, mana kabut kan. Dan itu tuh pendakiannya agak lumayan gitu, meskipun sebenarnya treknya udah jelas, tapi waduh gila, hitungannya meskipun udah lumayan rutin ya olahraga seminggu sekali, tapi masih belum cukup. Masih ngos-ngosan dibawa ke situ, haheho gila, capek banget. Baru pos keberapa nih, kedua gitu, satu apa kedua. Istirahat dulu, nafas dulu bentar. Masih baru 20 menit jalan 1 kilo. Semangat. Entah di pos keberapa. Dikit lagi. Semangat. Santek rasanya. Santek. Terus perjalanan trekkingnya tuh kurang lebih dari bawah ke atas tuh 1 jam 45 menit gitu ya, nyampe tuh kalau nggak salah. Hampir sampai hampir 2 jam, 3,5 kilo, hampir 2 jam. Belum turun ke kawah ya, turun ke kawahnya itu makan waktu sekitar setengah jam lebih. Itu pun sama, lebih ekstrim lagi itu, apalagi turun kawahnya. Turunnya sih nggak terlalu effort ya, naiknya tapi untungnya masih bisa kebagian lihat Blue Fire akhirnya. Setelah pertama kali kepengen lihat Blue Fire tuh SMA, ya kurang lebih 15 tahun yang lalu. Baru kesampaian sekarang buat bisa lihat Blue Fire. Udahlah di situ santai-santai dulu, napas dulu,
sambil ya liatin Blue Fire. Meskipun penuh ya di situ ya, banyak yang foto-foto lah segala macam, agak-agak hektik gitulah di pusat kawahnya tuh gitu. Dan nggak tahu ya, mungkin untuk sebagian orang kayak udah sih api biru gitu doang, tapi kayak spesial aja gitu ngelihatnya gitu, dari atas ke bawah gitu si apinya tuh menjulur kayak bukan sungai juga ya, tapi kayak tetesan gitu. Saatnya naik lagi, udah selesai. Akhirnya kesampaian ya Blue Fire. Cuman di situ nggak bisa lama-lama, kata orang sekitar 20 menitan lah cukup. Akhirnya setelah itu naik ke ujung kawahnya. Makan waktu kurang lebih setengah jam lebih, 45 menit bahkan kayaknya. Apa sejam ya? Lupa lah, pokoknya segituan. This way. Nyampe di atas tapi masih kabut, sayangnya. Dan mulai tuh ada aktivitas ini yang penambang sulfur, naik turun. Cuman salut ya, bawa gede-gede gitu, itu entah berapa kilo dari bawah ke atas dengan medan yang seperti itu, terus dari atas nanti turun ke bawah. Wah, gila sih, salut sih. Dari tadi ditungguin tapi baru segini cerahnya. Sayang kawahnya masih belum kelihatan. Iya, setidaknya sampai jam 6 lah tunggu. Kalau jam 6 masih nggak kebuka, turun deh. Tinggal deh lihat kawah hijau. Ya setidaknya dapat view, dapat Blue Fire ya. Terus pas udah di atas juga kelihatan mulai banyak taksi yang antri ya, taksi kayak semacam gerobak itu buat orang-orang yang gak kuat jalan. Nah bisa naik itu, didorong gitu kan, pakai mas-masnya gitu. Udah terus stay dulu agak sebentar, sempat kelihatan dikit-dikit. Nah pas mau balik, pas mau turun, mulai tuh agak kegeser meskipun nggak semuanya, jadi masih bisa sempat lah lihat kawah ijennya gitu. Udah turun lah dari situ akhirnya. Saatnya turun. Cuman nggak tahu deh ini habis dari ini mau ke Kawah Hurung apa langsung ke homestay. Lihat nanti di bawah deh ya, kalau cuacanya mendukung dan kalau tidak tepar, oke lah. Ini dia, dari video nggak terlalu kelihatan terjal ya, tapi ini salah satu tanjakan dari sekian banyak tanjakan yang bikin haheho. Aduh, perjuangan. Turun pun nggak terlalu effort sih, yang capek itu naiknya. Turun sampai base camp lagi Paltuding tuh sekitar jam 8 kalau nggak salah, 8 apa setengah 9 gitu. Akhirnya finish lagi di Paltuding. Wow. Coba kita lihat ya progresnya. Dalam waktu 5 jam, hampir 6 jam, jarak 9,36 kilo. Kelihatan nggak? Aduh, nggak terlalu kelihatan. Intinya capek. Sayang sih di atas nggak dapet ini sih,
nggak dapet kawah fullnya, tapi untungnya masih dapat ini blue fire karena kan yang paling dikejar itu ya blue fire. Cuman naik turunnya sekarang nggak tahu deh mau ke next destination apa balik ke homestay. Udah pikir-pikir dulu deh, sambil ini mau balikin masker dulu. Nah tadinya kan rencananya habis dari situ mau ke Kawah Hurung, cuman capek banget badan dan kayaknya nggak terlalu pengen gitu Saka jatuh gitu. Jadi akhirnya dari situ cuman istirahat aja dan balik ke homestay. Oke, kayaknya balik homestay aja deh. Lihat Kawah Hurung kayak kurang menarik, jadi lain kali aja deh. Mau bersih-bersih, istirahat segala macem. Nanti siang berangkat lagi. Berangkat kemana? Nggak tahu. Lihat nanti aja. Berangkat. Ada bubuk cabin juga di sini. Baru sih lihat di aplikasinya. Nah semalam tuh lewat jalan ini nih, gelap, nggak ada kendaraan lain, sendiri, nanjak, bulak belok, sempurna pokoknya. Buset, dipikir-pikir jam 11 malam berangkat, perjalanan kurang lebih 1 jam dari ini ke dari homestay ke Paltudik. Dan itu kondisinya juga belum sarapan sih, baru ngemil-ngemil doang. Nyampe homestay tepar nyampe homestay. Baru melek yang benar-benar kekumpul tenaga tuh sekitar jam 2:30 lah. Jam 2:30. Meluncur lah dari situ ke Dejawatan. Jadi Dejawatan ini kayak hutan gitu. Banyak pohon gitulah. Udah cukup hibernasi. Sekarang destinasinya mau ke Jawatan rencananya. Semoga masih sempet ya. Soalnya lihat di map sih tutup jam 4:30. Sekarang udah jam 2:40. Estimasi ke sana 1 jam. Bisa lah foto-foto sebentar terus cabut deh. Ini juga sebenarnya belum makan, tapi nantilah makan di sana aja lah. Hujan lagi pas ke sana tuh. OTW kesana, untung prepare jas hujan ya. Jawatan. Hujan, mau ke sini hujan. Tapi untungnya nyampe sini nggak terlalu hujan sih. Di jalan aja hujannya lumayan terus. Hujan terus tapi pas nyampe sana hujannya nggak terlalu gede untungnya pas nyampe Jawatan, jadi masih bisa explore gitu foto. Aduh, salah banget sih kesini pas hujan, jadinya becek di mana-mana. Dan ini nggak tahu, kayaknya cuman areanya cuma gini doang deh. Ini ada semacam platform dari kayu gitu. Lihat di atas view-nya seperti apa. Ya udah gini doang. ya udah gitu. Nah ini kayaknya area hutan yang suka ada di medsos atau di YouTube gitu. Tuh ini perasaan orang doang atau kayak sekilas tuh kayak ini Hobbiton. Nggak salah jauh. Nggak tahu ya, suasananya tuh kayak di hutan yang di scene-nya The Hobbit tuh. Lupa, pokoknya ada ya di dekat Hobbiton aja. Ada hutan, nah feel-nya kayak gitu tuh, hutan dekat Hobbiton. Ternyata bagian sininya lumayan bagus sih. Dan ini tuh pohon-pohonnya tadi dengar dari guide yang lagi nge-guiding grup lain, katanya usianya tuh kisaran 150 tahun di sini. Dan ini tuh tanamannya macam-macam katanya. Secara spesifiknya nggak tahu siapa aja. Cuman bagus sih. Ini ditambah hujan gerimis, jadi agak misty gimana gitu.
kalau ditambah kabut ya. Dan udah mah agak gerimis ya cuacanya gitu. Jadi ya bagus lah. Meskipun awalnya sempet kayak gini doang jawatan. Ternyata ada ke dalam lagi, ada area lagi ke dalam. Sempet di situ sebentar, pulang deh jam 4:30 sore. Cukup. Hujannya makin deras. Sekarang balik ke homestay sambil cari makan dulu. Mana jalannya? Oke. Becek. Untung pas sampai sini masih belum terlalu deras hujannya, jadi masih bisa keliling-keliling. Ini jam 4:30 udah mulai deras hujan. Aduh, apa kabarnya OTW ke sana nih, OTW ke homestay. Pokoknya semangat. Setelah kemarin tadi ya semalam sih ke Ijen badan rontok, makanya sekarang yang slow aja dulu sore ini. Nah paling besok kita gaskan lagi. Untung jas hujan. Kita OTW. Pulangnya pun agak hujan, tapi begitu masuk ke Banyuwangi kotanya nggak terlalu hujan sih gitu. Terus udah deh beli makan, istirahat. Makan malam sebelum balik ke homestay biar nggak perlu keluar lagi nanti malam. Rencananya makan satu doang sih, lagi pengen satu. Capek banget sih, tapi seru sih. Dapat 2 tempat. Nih cuman belum tahu deh bakal besok pokoknya besok ya kita istirahat, malas-malasan karena capek banget itu sore itu. Tadi sempat beli cemilan juga, jagung keju mozzarella. Makan guys, dan akhirnya tidur. Terus ini deh pagi-pagi sekarang udah prepare, udah siap-siap mau berangkat ke Baluran, dan kalau sempat juga nanti mampir ke Bangsering sama ke Ijen Tourism apa gitu, kayak museum gitulah tentang Ijen. Ya moga aja di sana juga oke dan cuacanya bagus ya, nggak hujan. Sudah sampai lagi di homestay. Kita rekap sedikit ya hari ini. Jadi tadi pagi itu ke Baluran, akhirnya ke Taman Nasional Baluran, terus ke Pusat Informasi Geologi Geopark Ijen, terus terakhir tadi ngafe di apa ya namanya, kopi ya itulah. Soalnya pas nge-search cafe itu yang paling atas dan ratingnya paling bagus, dan emang ternyata oke. Kita rekap ini dulu ya, Baluran dulu. Alhamdulillah tadi pas kesana cuacanya bagus, cenderung terik bahkan. Buat satu orang aja mas? Sendiri ya? Ya sendiri. Banyak monyet pinggir, baru masuk sudah disambut oleh hewan-hewan sini. Halo. Misi bang. Dan Baluran emang sebagus yang dibayangkan sih. Kayak emang nggak expect terlalu tinggi ya buat Baluran, tapi ya oke gitu. Dan ternyata ya emang oke tempatnya gitu.
dari pintu masuk ke Savana Bekol itu lumayan ya, 6 kiloan gitu kalau nggak salah, sekitar segituan. Terus habis Savana Bekol ke Pantai Bama. Nah di Savana Bekol tuh view-nya itu kayak, kan jadi di itu tuh savana ya, padang savana, terus view-nya itu Gunung Balurannya gitu, dan itu bagus banget. Dan tadi sempat nguping lagi-lagi ke guide yang ada di sana yang lagi ngeguidein rombongan gitu. Kalau ternyata beberapa spesies fauna dan flora di sana tuh ada yang emang dikirim langsung dari Afrika waktu zamannya Soekarno. Katanya sih gitu. Makanya mungkin dibilang ini ya, baluran itu dibilang Afrika Van Java, kayak Afrikanya Jawa gitu. Ya legit sih, valid sih. Kalau hewan yang dilihat tadi tuh sempat lihat monyet, yang pasti ya, banyak banget monyet. Terus lihat kayak semacam water monitor, kadal air gitu. Terus lihat apa tuh, kayak banyak burung-burung gitulah, jenis-jenis burung banyak banget. Terus ke Pantai Bama deh. Ini dia Pantai Bama. Di ujungnya, mungkin ini ujungnya Baluran kali ya, soalnya udah nggak ada jalan lagi sih. Cuman kan ini sebenarnya bisa naik perahu ke pulau-pulau yang ada di sekitar sini, atau ke spot-spot ada yang ada di sekitaran Baluran yang nggak bisa diakses pakai mobil atau motor. Nyampe juga di Afrika Van Java. Ini salah dua dari highlight trip ke Banyuwangi sih. Setelah kemarin kan udah ke Ijen, sekarang ini deh ke Baluran. Misi selesai. Yang lainnya tinggal side quest lah ibaratnya. Yang ke kayak kemarin ke Jawatan, ke Bangsering, terus ke Ijen Tourism Center. Ya kita lihat lah. Habis ini pengen santai-santai dulu. Mana tadi sedikit ada insiden sih. Ini apa, dudukan monopod jatuh. Jadi gak bisa ngambil footage. Ini gak bisa pasang si ininya, monopodnya. Gak apa-apa lah. Ya begitulah perjalanan, ada ups and down-nya. Di Pantai Bama ngelamun. Enak banget buat ngelamun, gak tahu kenapa itu Pantai Bama. Kebetulan ada ayunan juga di situ. Enak banget buat ngelamun. Udah deh, nggak pulang sih, balik lagi. Nah cuman ada sedikit insiden di sana yang bikin rada bad mood. Jadi pertama, dudukan monopod ini nih, monopod action cam hilang, jadi nggak bisa dipakai buat tripod. Terus akhirnya ngide kan, ngeberdiriin untuk apa, kebetulan bawa ini tripod kecil kan, diberdiriin di tripod, jatuh. Kameranya jatuh, terus kena batu-batuan tajam kayaknya ya di sana. Ini deh protective lensnya jadi korban nih, si kamera GoPro ini. Aduh, jajan lagi, keluar duit lagi, jadi rada bete tadi. Tapi ya udahlah ya. So far untungnya ini kejadian di akhir, mau balik untungnya. Jadi ya udahlah ya. Mari mencangkul lebih keras lagi. Menabung. Tapi so far seru sih. Abis dari situ lanjut ke ini, ke apa namanya, Pusat Informasi Geologi Geopark Ijen. Tadi kan sempat ngirim ini ya, foto di grup. Kan tadi ngelewatin ini ya, jadi dari perjalanan Baluran balik lagi ke Banyuwangi itu tuh ngelewatin pinggiran laut gitu, dan dari situ tuh kelihatan ini apa, Pulau Bali tuh kelihatan banget. Nah ini di seberang sana itu udah Pulau Bali itu, persis di seberang.
mungkin lain kali ya. Oh itu tuh nggak kelihatan sih dari kamera, cuman kalau dari sini kelihatan tuh pelabuhan Ketapang ke apa ya, pelabuhan di Bali tuh, lupa namanya. Ya next time lah ya kita nyebrang. Jelas gitu. Ujungnya Pulau Bali. Terus ngirim lagi di situ gitu, terus nggak nanggung sekalian nyebrang aja. Menarik, tapi ya gimana ya, nggak kepikiran juga sih di Bali mau kemana gitu. Terus kayak energi untuk explore-nya udah mulai habis gitu, jadi kayaknya cukup dulu deh untuk sekarang, perjalanannya segini dulu. Nantilah kapan-kapan kalau emang ada kesempatan gitu ya, nyempetin ke Bali gitu. Cuman kalau sekarang kayaknya udah cukup deh. Gitu. Sepanjang jalan banyak ini agen tiket ferry, entah itu apa, Banyuwangi Bali, Banyuwangi Lombok. Mungkin karena ini kali ya, dekat sama pelabuhan Ketapang kali ya, jadi banyak yang jual tiket. Nih, terus ini juga di depan ada lagi nih, satu lagi. Tuh, banyak banget. Dan ini kalau mau nyebrang naik kereta dekat, karena persis di seberang stasiun kereta ini pelabuhan Ketapang. Lantai 2-nya tapi ada itu mini teater. Terus kemudian ada magic box yang bisa dipencet. Terus ada ini Bapak, pojok geopark. Jadi di pojok geopark itu ada sekitar 4 situs, culture, bio, terus kemudian intangible heritage, sama satunya kalau nggak salah geoscience. Jadi di pusat informasi Geopark Ijen itu, jadi baru tahu ternyata si Ijen ini merupakan dulunya itu Gunung Purba Ijen. Terus meletus, akhirnya membentuk kaldera dan membentuk gunung-gunung Merapi di sekelilingnya, termasuk Gunung Raung, Gunung Merapi, Gunung Ijen gitu. Jadi di situ tuh banyak informasi hal-hal yang berkaitan dengan sisi geologisnya gitu, geologis serta keragaman etnis, flora, fauna segala macam gitu yang ada di kawasan Ijen gitu. Ini yang mau dikunjungin kemarin tapi nggak jadi, Kawah Burung. Ini tambang belerangnya. Ini penjelasan HP biru kemarin. HP biru merupakan fenomena yang hanya bisa dijumpai di beberapa tempat di dunia. Oh, cuman di Ethiopia sama di Indonesia doang. Oh, jadi si gas sulfur yang keluar ke permukaan akan bereaksi dengan oksigen dan terjadi reaksi pembakaran. Kemunculan api yang benar-benar mengindikasikan suhu yang tinggi bisa mencapai 600. Oh, jadi ketika si belerangnya keluar berinteraksi sama oksigen jadinya gitu. Nah, ini lokasi ininya, ilustrasi api biru. Dan jadi cukup menjelaskan, kan kemarin udah datang ke kawahnya. Nah, terus tadi itu dikasih penjelasan kayak kenapa api biru itu bisa terjadi, terus kawahnya Ijen itu apa keunikannya gitu. Dan baru tahu juga dari informasi tadi itu kalau si kawah Ijen itu merupakan kawah terasam di dunia. Tingkat pH-nya itu berapa gitu.
Terus si api biru juga kenapa gitu kan, adanya blue fire itu karena dia interaksi belerang yang tinggi berkombinasi dengan suhu yang panas dan oksigen yang melimpah gitu, makanya jadi apinya warna biru gitu kayak kompor karena suhunya tinggi gitu. Dan banyak hal yang terus dikasih ini juga tayangan juga, film semacam film pendek juga tentang Ijen gitu. Kenal karena letusannya yang mengubah iklim dunia pada masanya. Raung dan Ijen. Gunung api tersebut terbentuk alluvial pantai yang penyebarannya dibatasi oleh pematang perbukitan batu gamping di api di sebelah utara yang kita kenal salah satunya Gunung Ijen pun besar. Letusan superplinian yang mengosongkan dan Letusan superplinian fase 1 dapat kita temukan di Gua Kometa. Jika kita ilustrasikan, Gunung Ijen Purba memiliki ketinggian kurang lebih 3.500 meter. Gunung ini meletus hebat, menghilangkan beberapa kerucutnya, mengeluarkan isi reservoir magma, memuntahkannya ke lereng di sebelah utara, kali 600 meter dengan kedalaman mencapai 200 meter hingga 55 derajat Celcius. Air danau dihasilkan dari proses kondensasi gas sulfur. Sementara itu, api biru dapat terlihat akibat suhu gas yang tinggi. Informatif banget sih. Jadi untungnya datang ke situ gitu. Jadi kan lebih tahu konteks ya gitu. Udah dari situ balik dulu, mandi. Selesai dari Pusat Informasi Geologi Geopark Ijen. Belajar banyak sih soal Ijen, dan ternyata bukan cuma Gunung Ijen aja tapi kaldera. Sekarang mau balik homestay dulu buat mandi, terus ngafe dulu bentar, terus pulang deh. Habis mandi berangkat lagi deh ke kafe tadi. Kafenya enak banget, homey banget tempatnya. Cuman sayang tempatnya kecil ya. Tempatnya cukup homey sih. Ini kunci kupi namanya. Tapi itu bener-bener kayak kalau kata anak zaman sekarang tuh hidden gem, karena emang tersembunyi tempatnya. Naik dulu ke atas gunung. Dari sini tuh, dari homestay itu sekitar 20 menitan lah, 10 kilo kurang lebih. 25 menit gitu. Dari sini ke kafenya tuh. Balik lagi ke arah yang mau ke Ijen tadi tuh. Terus di situ dulu ngafe, nyantai-nyantai sambil baca buku, beresin ini Hati Menjelita. Udah gitu balik lagi deh ke homestay. Terus apa lagi ya? Udah sih paling segitu aja sih. Jadi ya sekarang mau siap-siap, rebahan dulu bentar, ngecas segala macem. Dan sekarang siap-siap buat packing. Karena kereta tuh tadi udah pesen kereta jam 7.45 kalau nggak salah. Naik Ijen Express lagi. Nah, baliknya disambung ke KA Malabar dari Malang ke Bandung. Kita pulang. Sudah beres check out. Sebelum ke stasiun cari makan dulu kali ya. Buat ini juga sekalian, belum minum obat soalnya. Depan sini banyak tuh warteg gitu. Kita makan dulu. Permisi. Iya, pecel rawon ada nggak? Rawonnya udah nggak ada. Oh, udah nggak ada. Adanya apa aja? Rawon, Heeh. ini nasi campur, Nasi campur ya. cumi ada. Nasi aja deh, nasi sama ini ayam suwir ya? Ya, Ya, sama ayam suwir aja, sama ini tempe. Makan guys, makan. Selesai makan, baru keluar sebentar aja langsung mandi keringat, buset. Panas. Siap-siap. Kereta itu.
Sampai jumpa Banyuwangi. Sayang sekali harus pulang. Ya, mau gimana lagi. Tapi so far puas sih. Sekitar berarti berapa lama ya di Banyuwangi ya? Berarti sampai Rabu banget sih. 2 hari pulang. Iya, 2 hari. Sehari sendiri di jalannya. Sehari pergi, sehari pulang. Di Banyuwangi 2 hari, ya cukup. Enggak yang lama banget, tapi ya cukup. Mas, minumannya ada apa aja? Panas apa dingin? Yang panas? Ada teh kopi coklat, Wedang nggak ada ya? wedang sama wedang teh jahe. Wedang ungu sama wedang teh jahe. Wedang teh jahenya 1 deh. Teh jahe sama apa lagi? Itu aja. Dari 17. Lanjut baca. Ditemenin sama wedang teh jahe geprek. Sampai Malang baru sekitar jam 2:30 tadi. Tadinya mau keluar balik lagi ke Kayu Niung yang tempat kemarin itu kan 24 jam. Cuma mager dan jam 2:59 masih di stasiun. Kayaknya nunggu di stasiun aja deh. Nanggung cuma 2 jam setengah. Jadi santai-santai di stasiun aja. Masih ada sisa berapa jam? 13 jam plus 2 jam ini nunggu. Ya 15 jam lagi lah sebelum sampai rumah. Belum ada setengah jalan. Akhirnya udah jam 5 lebih. Sambung kereta berikutnya ke Malabar. Jadi sempat keluar dulu buat cari sarapan bentar di depan stasiun. Oh, sampingnya. Sarapan ronda 2. Tiba-tiba pengen pop mie pagi-pagi. Perjalanan berikutnya, dear passengers, travelers will arrive at the final station. Bandung, Batik. Sebelum kereta api benar-benar berhenti di stasiun. Ayo itu, baik-baik kereta. Jam 2 kita jam 7.45 sekarang hari Sabtu. Dia hampir 24 jam di jalan. Mantap. Kaku banget. Sekarang tinggal naik Gojek ke rumah. Assalamualaikum. Hey for. Hey. Mana Cemong?